Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gojek Zadul Huda dengan NIM 19442519PA19268 ingin membawakan seminar skripsi dengan tajuk kajian penambatan molekuler dan simulasi dinamika molekuler senyawa kalkon sebagai antimalaria pada protein 3-FNU dan 1J3I. Untuk latar belakang dari penelitian ini adalah kasus lonjakan malaria, efek samping dari obat anti-malaria konvensional dan juga resistensi patogenik, sehingga kita memerlukan untuk desain senyawa baru yang kira-kira bisa mengatasi hal itu. Nah, ini obat yang ada memang sudah efektif, tapi kita masih perlu variasi. Dan kalkon memiliki banyak macam varian di alam. Kalkon adalah senyawa flavonoid yang memiliki sifat antipatogenik terkhusus dalam kasus ini anti-malaria. Untuk tujuan penelitian adalah mengeksplorasi senyawa kalkon yang tercantum sebagai kandidat anti-malaria pada protein uji 3-FNU dan 1J3I. 2. Mengetahui pola interaksi 3-FNU dan 1J3I dengan kalkon yang tercantum untuk membuka lebih banyak proyeksi penelitian selanjutnya. Dan 3. Mengetahui kestabilan interaksi 3-FNU dan 1J3I dengan senyawa kalkon yang diajukan. Untuk protein yang digunakan adalah 3-FNU karena mengandung HAP yang berperan dalam replikasi DNA, dan 1J3I yang mengandung PFDHFRTS yang juga berfungsi dalam replikasi DNA, terkhusus pada sintesis timin. Untuk varian kalkon yang dipakai adalah 3,4-dimetoksi 6-nitrokalkon, 4-amino 3,4-dimetoksi 6-nitrokalkon, 1,4-klorofenil 3,3,4-dimetoksi 6-nitrophenil prop 2N1-on, 1,2-klorofenil 3,3,4-dimetoksi 6-nitrophenil prop 2N1-on, 1,2-klorofenil 3-phenyl propen 1-on, 1,2-klorofenil 3,3,4-dimetoksi 2-propen 1-on, 1,2-klorofenil 3,4-klorometoksifenil 2-propen 1-on. Dan untuk tinjauan pustakanya berikut adalah penambatan molekuler yang kita akan gunakan BioVia, dan untuk simulasi dinamika molekuler akan menggunakan aplikasi GROMACS. Untuk hipotesis pertama, kalkon mengandung gugus enon yang merupakan gugus tak jenuh yang memungkinkan ikatan protein pada Plasmodium falciparum 3-FNU dan 1J3I dengan kalkon bisa terjadi. Hipotesis 2, ikatan pada kalkon pada protein 3-FNU akan bisa menghambat aktivitas proteolitik yang pada akhirnya mengganggu replikasi DNA. Dan hipotesis ketiga, ikatan kalkon pada protein 1J3I akan bisa menghambat aktivitas pembentukan folat yang pada akhirnya akan menghambat proses replikasi DNA pada Plasmodium falciparum. Ini untuk rancangan penelitiannya ada preparasi ligand uji, preparasi protein target, penambatan molekuler atau molecular docking, dan identifikasi ikatan molekuler protein ligand uji untuk memprediksi efeknya dengan molecular dynamics. Ini untuk alat yang akan digunakan adalah komputer dengan spesifikasi sebagai berikut. Bahan adalah ligand yang sudah saya sebutkan sebelumnya, serta protein yang bisa di-download di website rcsb.org. Berikut perangkat lunak yang akan saya gunakan yaitu BioVia Discovery Studio untuk simulasi dan juga menampilkan, AutoDocVina dan juga GROMACS untuk simulasi dinamika molekuler. Nah, ini untuk rancangan simulasi dinamika molekulernya yang akan kita identifikasi dengan menggunakan GROMACS metode MD dengan minimisasi energi dan memasukkan kode yang tertera. Dengan sampel berisi sampel dihedral data, eptol, dan kode running. Nah, ini untuk hasil dan pembahasannya. Ini untuk hasil penambatan ulang pada 3-FNU dan KNI 1006 dengan RMSD 1,06516 angstrom. Dan untuk 1J3I dengan ligand natif mengandung RMSD 0,487068 angstrom. Berikut hasil pembahasan untuk docking 3-FNU, di mana dalam kasus ini ditemukan senyawa terbaik
yang selanjutnya akan dilakukan simulasi dinamika molekuler berupa 3,4-dimetoksi 6-nitrokalkon dengan 3 buah ikatan hidrogen konvensional berupa dihistidin 32, serin 35 dan troponin 39, di mana histidin dan serin sendiri memiliki peran penting dalam pembentukan gugus histoaspartik protease. Nah, ini untuk gambar-gambar pengikatan docking pada ligan yang lainnya. Nah, untuk docking 1J3I ditemukan hasil terbaik di 4 amino 3,4-dimetoksi 6-nitrokalkon dengan konvensional bond. Semuanya bertumpu di AsPa54, tapi ada 2 konvensional H-bond yang terjadi secara bersamaan, sehingga menjadikan dia kandidat terbaik untuk simulasi molecular dynamics. Nah, ini untuk hasil penambatan molekular yang lain. Selanjutnya kita akan langsung lanjut ke simulasi dinamika molekuler yang akan mengukur RMSD dengan perspektif waktu, RMSF dengan perspektif waktu, radius of gyration dengan perspektif waktu, mengukur SASA, solvent accessible surface area dengan perspektif waktu, lalu mengukur jumlah ikatan hidrogen dari waktu ke waktu. Metrik pengukuran di sini adalah untuk poin 1 sampai 4 akan diukur stabilitas sehingga nilai yang kecil akan lebih dipreferensikan. Dan untuk tujuan kelima yaitu mengukur jumlah ikatan hidrogen akan dicari yang memiliki rata jumlah hidrogen paling banyak dari waktu ke waktu. Ini untuk hasil 3FNU dengan RMSD 1,64, RMSF 1,71, RG 2,01 angstrom, SASA 167 nanometer kubik, dan juga H-bond rata-rata ada 2. Berikut dengan konformasi terakhir 3FNU dalam format 2 dimensi dan juga 3 dimensi. Selanjutnya ada hasil untuk 1J3I dengan RMSD 1,98, RMSF 0,5 angstrom, RG 1,84 angstrom, SASA 141 nanometer kubik, dan juga H-bond rata 2,2 dengan konformasi terakhir sebagai berikut. Berikut akan saya sampaikan kesimpulan dan saran. Pertama, kesimpulan untuk senyawa kalkon dapat bereaksi dengan baik, terutama dalam kasus ini ada 3,4-dimetoksi 6-nitrokalkon pada 3FNU dan 4 amino 3,4-dimetoksi 6-nitrokalkon pada 1J3I. Interaksi berlangsung dengan baik dan stabil sehingga layak untuk dilanjutkan secara klinis. Reaksi antara kalkon dan malaria menunjukkan rata-rata RMSD di kisaran angka 2 yang merupakan petunjuk bahwa dalam simulasi senyawa ini dapat diprediksi sebagai stabil dan kompatibel. Untuk saran, perlu dilakukan lebih banyak isolasi dan sintesis senyawa alam untuk mencari dan mendesain obat untuk sesuatu dari alam. Juga, seperti malaria, senyawa tipe flavonoid seperti kalkon menunjukkan tren untuk menjadi obat. Dan hal ini dapat diindikasikan dari bagaimana perilaku hama pada tumbuhan tersebut. 2. Riset senyawa patogenik harus dilakukan lebih sering mengingat adanya mutasi yang juga bisa mengakibatkan resistensi. Dan ketiga, perlu adanya uji lapangan terhadap senyawa yang pernah diuji secara in silico seperti dalam kasus penelitian ini akibat kurangnya variabel yang bisa diberikan selama simulasi. Sekian, terima kasih.